Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan pada bagian yang ke-13, Islahu Dzatil Bain, memperbaiki hubungan orang yang berselisih, sampai pada hadis yang pertama insyaallah yang ada di dalam pembahasan ini. Qala al-muallifu hafizahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdala as-sadaqati islahu dzatil bain, sesungguhnya sedekah yang paling afdal adalah memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih. Rawahu Abdud ibn Humaid fil Muntakhab minal Musnad, diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab minal Musnad. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah, maka secara garis besar hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah yang paling afdal itu adalah memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih, menunjukkan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dari segi harta saja. Sedekah bisa berupa perbuatan, dan di dalam hadis ini jelas, yaitu perbuatan yang termasuk sedekah adalah memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih. Bahkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati dengan afdal, yang paling, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal, yang paling utama. Maka dari itu janganlah kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Dalam hal ini adalah memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih, mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wala syakka, dan tidak diragukan, anna islahal fasadi bainan nas, bahwasanya memperbaiki kerusakan di antara manusia, wa izalatal fitnati tsairati wan naril musta'ilati, dan menghilangkan fitnah yang berkobar dan api yang menyala di kalangan manusia, min anfa'i wa afdalis sadaqah, di antara sedekah yang paling bermanfaat dan yang paling utama. Wa a'zam bihi min sadaqah, dan yang paling besar sedekahnya, maksudnya sedekah yang paling besar.
Wadzalika lima fihi min umumil manafi'id diniyati wad dunyawiyah. Yang demikian itu karena di dalamnya terdapat manfaat yang umum, baik dari segi agama maupun dunia. Minat ta'awuni wat tanasuri wal ulfati wal ijtima'i alal khair, berupa saling tolong menolong, saling membantu, dan bersatu, berkumpul di atas kebaikan. Hatta ubiha fihil kadhib, sampai-sampai dibolehkan dusta ya di dalam hal ini, di dalam mendamaikan orang yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, itu dibolehkan dusta. Likathrati ma yandafi'u bihi min syarril furqah, untuk banyak hal yang bisa tercegah dengannya ya dari keburukan perpecahan al-mudirrati bid dunya wad din, yang bisa membahayakan dunia dan agama. Bitashattutil qulub, itu dengan berpecahnya hati. Wa wahnil adyan, dan agama yang digadaikan. Wasti'alil adawat, dan permusuhan yang berkobar. Wa taslitil a'da, dan dikuasakannya musuh terhadap kita. Wa syamanatil husad, dan senangnya orang-orang yang hasad. Wadzalika saral islahu min afdalis sadaqah, karena itulah perbaikan antara orang yang sedang bermusuhan di antara bentuk sedekah yang paling afdal ala nas, pada manusia. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi saking pentingnya menjaga hubungan baik di antara manusia, bahkan di antara kaum muslimin, maka Nabi SAW menyebutkan ini adalah sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal. Bahkan Syekh menyebutkan di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal ini, bahwa diperbolehkannya dusta sampai pun di dalam masalah ini. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang dusta, maka menunjukkan bahwa dusta termasuk dosa besar, bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang kecil. Bahkan bercanda saja dilarang untuk berdusta. Ya, tidak boleh seseorang berdusta untuk membuat orang tertawa. Namun untuk mendamaikan manusia, Nabi SAW memperbolehkannya. Ya, ini menunjukkan pentingnya arti kedamaian di antara sesama kaum muslimin. Pentingnya kita menjaga persatuan di antara kaum muslimin, sehingga apabila terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, maka sepatutnya sesegera mungkin ada pihak yang berusaha untuk mendamaikan. Dan bagi pihak yang telah mendamaikan, dia dianggap telah melakukan sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama. Kemudian beliau mengatakan di sini, innal musliha fi mujtama'ihi, sesungguhnya orang yang memperbaiki masyarakat, orang yang memperbaiki masyarakat, lahu atharun azimun 'alal mujtama'i, ia memiliki pengaruh yang besar bagi manusia atau bagi masyarakat yang ada. I'tilafan bainal qulub, demi untuk menyatukan hati, walti'aman lisyaml, dan untuk membuat tenang yaitu manusia atau masyarakat secara umum, wadahran lisyaitan, untuk menghancurkan syaitan, wa zawalan lil adawati wal baghdha,
dan menghilangkan permusuhan dan kebencian. Fama a'dhama athar al-muslihin, maka betapa besarnya pengaruh dari orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang mendamaikan. Wa ma a'dhama thawabahum inda rabbil alamin, dan betapa besarnya pahala mereka di sisi Allah Rabbul Alamin. Bima ajrahu ala aidihim min islahin baina zawjain, dengan apa yang telah mereka jadikan, yaitu melalui perantara mereka, berupa memperbaiki hubungan antara suami istri, wa bainal ikhwan, antara saudara, wa bainal asdiqa, antara teman, wa bainal jiran, bahkan antar tetangga, wa baina umumil muta'amilain, bahkan antara keumuman orang-orang yang berinteraksi, bermuamalah, ihtisaban li thawabillah, demi mengharap pahala dari Allah, wa tam'an fi mau'idihi jalla wa fi ulah, dan untuk meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan lanjutan dari penjelasan hadis yang mulia. Ya, di antara sedekah yang paling afdal adalah islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan orang yang sedang bermusuhan. Nah, orang yang memperbaiki hubungan tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat, yaitu al-muslih, orang yang melakukan perbaikan. Maka ia memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, karena dengan peran orang yang berbuat baik ini akan tersatukannya hati-hati kaum muslimin, akan menjadi tenang suatu masyarakat, dan akan hancur tipu daya dari syaitan. Ya, karena di antara tipu daya dari syaitan itu adalah merusak hubungan antara kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwasanya setan itu putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab. Setan sudah berputus asa untuk menyesatkan ahlu tauhid, tetapi setan memiliki upaya lain, yaitu menjadikan kita saling bermusuhan. Ya, ini yang setan bisa lakukan terhadap sesama kaum muslimin, khususnya yang disatukan dengan tauhid. Dalam masalah tauhid, dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa. Kita semua mendapatkan hidayah. Kita semua berusaha untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang kita sembah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Namun di dalam bermuamalah, disitulah terkadang setan mampu menggelincirkan kita. Maka ketika ada orang yang bisa berupaya untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin, maka ini hal yang sangat luar biasa. Terlebih apabila ia berusaha memperbaiki hubungan antara kaum muslimin demi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis ini umum. Islahu dzatil bain nanti akan diterangkan secara kosakata yang maknanya memperbaiki hubungan orang yang sedang bermasalah, berselisih, maka umum. Di sini saya mengatakan memperbaiki hubungan suami istri. Ya, suami istri yang sedang ada masalah, maka pihak manapun yang berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, maka dia telah melakukan sedekah yang paling afdal. Ya, dan sangat disayangkan hal semacam ini sangatlah langka. Ketika ada pasangan suami istri yang sedang bermasalah
maka yang paling banyak adalah pihak yang berusaha untuk memisahkan mereka. Bahkan ini di antara prestasi syaitan yang paling besar. Ketika iblis menyebarkan pasukannya, maka pasukan-pasukan tersebut datang untuk melapor apa yang telah ia perbuat. Singkat kata, di antara upaya iblis untuk menjerumuskan manusia dianggap kecil oleh di antara pasukan iblis yang melapor kepada iblis dianggap kecil oleh iblis yang melakukan hal yang ringan, padahal ia telah menyesatkan manusia. Namun ketika salah satu pasukan iblis itu datang melaporkan, aku telah memisahkan antara suami dan istri, maka ini disebutkan sebagai di antara prestasi terbesar. Dan ini yang terjadi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak iblis yang berhasil menjadikan pasangan suami istri itu berpisah. Ya. Jadi kebanyakan manusia yang ada adalah provokasi. Ya, entah pihak laki-laki, ya pihak yang membela laki-laki, ya, kalau seperti itu sudah saya ceraikan misalkan. Atau kepada pihak istri, suami seperti itu mending ditinggal. Hanya masalah sepele. Maka ketika ada pihak yang berusaha untuk mendamaikan, maka sungguh ini perbuatan yang sangat mulia. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan bainal ikhwan, antara saudara berselisih. Ini juga sering kita jumpai. Demikian pula antara teman. Ya, ini yang paling banyak bahkan. Antar tetangga, ini luar biasa. Kalau ada tetangga yang saling bermusuhan, lalu ada pihak yang bisa mendamaikan, masya Allah, ya, luar biasa pahala yang akan didapat olehnya. Bahkan di antara kaum muslimin secara umum. Dan tentu saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ini akan menjadi pahala baginya apabila ia ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha memperbaiki hubungan dari orang yang sedang berselisih, bukan mengharapkan dunia, bukan ingin mencari muka, tapi ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, walihada yanbaghi likulli abdin, oleh karenanya sepatutnya bagi setiap hamba mukminin yang beriman an yahrisa, untuk memiliki antusias, ya, semangat ala hadal amri, tentang perkara ini, yaitu memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih, qadra istita'atihi, sesuai dengan kadar kemampuannya, wala yahqiranna minal ma'rufi, dan jangan sekali-kali meremehkan perkara yang baik ini, fi babil islah, dalam bab memperbaiki hubungan bainan nas, di antara manusia, syai'an, sedikit pun. Jangan menganggap remeh usaha untuk memperbaiki hubungan di antara manusia sedikit pun juga. Hatta law aslaha baina tiflaini saghirain. Perhatikan ini. Ya. Sampai-sampai seandainya hanya memperbaiki hubungan antara dua anak kecil yang sedang bertengkar, akan mungkin ini bisa dijadikan sebagai latihan sebelum kita mendamaikan orang yang sudah dewasa. Coba kita damaikan dulu anak kecil yang sedang bertengkar. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Punyakah kita kepedulian? Kalau orang dewasa mungkin kita memiliki asumsi, dugaan, wah, nggak mau ikut campur urusan orang, ya, atau khawatir salah paham.
khawatir pro ini dan pro itu, mending biarkan saja. Mungkin ada kekhawatiran demikian. Saya punya hubungan baik dengan fulan, tapi juga punya hubungan baik dengan alan. Kalau saya ikut campur khawatir nanti ya ikut campur urusan orang atau apapun itu, karena sudah pada dewasa. Ini anak kecil. Ya. Anak kecil yang bertengkar di depan rumah kita, misalkan, pernah enggak atau adakah di dalam hati kita upaya untuk mendamaikannya? Atau bahkan kita jadi provokator, antemi ae, pales, ya, anak kecil bertengkar lucu-lucunya kan? Kita jadi provokator atau kita berusaha untuk melerai? Nah ini coba kita jadikan sebagai ajang latihan. Ya, masih kecil mereka, justru masih kecil, kita upayakan agar mereka tidak saling bertengkar. Saya mengatakan, fakam min adawatin nasyabat baina tiflain. Betapa banyak permusuhan itu berkobar di antara dua anak kecil, saghirain, yang masih kecil. Fanammaha syaitanu fi qalbayhima. Lalu Allah tumbuhkan, astagfirullah, syaitan tumbuhkan yaitu permusuhan ini dalam hati mereka berdua. Wa baqiyat waqtan tawilan, dan tersisa hingga waktu yang sangat lama. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun konon katanya anak kecil itu mudah untuk memaafkan. Mereka bertengkar, setelah itu selesai. Ya, main, bertengkar, besok ketemu sudah damai lagi. Konon kebanyakan seperti itu. Justru yang paling sulit diajak damai itu orang yang sudah dewasa. Namun jangan remehkan dari sisi lain, ketika anak kecil bermusuhan lalu didiamkan, ya, maka ini bisa membesar. Dari sisi lain, terutama dari pihak orang tua. Nah ini yang jadi masalah. Dua anak kecil bertengkar, tidak didamaikan, sampai ke orang tua masing-masing. Anak ini lapor ke orang tuanya, yang itu lapor ke orang tuanya. Akhirnya dua orang tua bermusuhan. Padahal mungkin kita bisa meredam permusuhan ini sejak awal. Ya, sejak mereka bertengkar, kita datangi, kita nasihati, kita damaikan, sehingga mereka berdua pulang ke orang tua masing-masing tidak membawa masalah. Ya. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, saya mengatakan jangan kita meremehkan upaya mendamaikan manusia meskipun hanya anak kecil. Taib, kemudian hadis berikutnya, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian derajat yang paling afdal, derajat yang paling utama daripada puasa, salat dan sedekah. Ai makana min dzalika nafilatan la faridah. Tentu yang dimaksud di sini amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, salat sunnah dan sedekah yang sifatnya sunnah, bukan wajib seperti nafkah antara suami kepada istri dan anak-anaknya, atau bukan zakat. Jadi sedekah sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahukan hal yang paling utama daripada amalan-amalan sunnah seperti puasa, salat dan sedekah? Qalu, para sahabat berkata, bala, mau ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, salahu dzatil bain, memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Fa inna fazata dzatil bain hiyal haliqah, karena kerusakan antara orang yang sedang berselisih itu yang memotong. Dalam penjelasan
Nanti akan disebutkan yang dimaksud adalah memotong agama, maksudnya menghancurkan agama. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan al-maqsudu bil bain, ya, ini definisi dari al-bain, al-furqah yang tadi kita artikan orang yang berselisih. Jadi al-bain itu artinya al-furqah, perpecahan, perselisihan, pertikaian dan yang semakna. Yuqal dalam bahasa Arab disebutkan bana kada min kada. Ini telah bain dengan itu. Ai faraqahu, yaitu telah berpisah dengannya. Wa banu ai dhahabu wa ba'udu. Ya, sesuatu dikatakan banu, mereka telah pergi dan jauh. Ya. Fal maksud, maka yang dimaksud dengan al-bain bi islahi dzatil bain adalah islahu ma yahsulu bainan nas min furqatin wa wahsyah, yaitu memperbaiki apa yang terjadi di antara manusia berupa perselisihan, perseteruan. Wa min tabaghudin wa tadaburin, yaitu antara orang yang sedang saling membenci dan saling memusuhi. Fayas'al muslihu lil islahi bainahum, maka orang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, wa yuqarribu bainahum, mendekatkan mereka, bihaitsu yazulu ma fihi ma fin nufus, sehingga menjadikan hilang apa yang ada dalam hati, ya, kebencian, ya, apa sih yang membuat ia benci dengan fulan dan juga apa sebaliknya, ya, maka itu yang diupayakan untuk diperbaiki. Wa yahullu mahallahu al-ikha wal mawaddah, sehingga yang ada, yang menempati tempat di hati tersebut adalah persaudaraan dan saling cinta. Nah, wa dzalika li khuturatil furqah alaihim, yang demikian itu karena bahayanya perpecahan, perselisihan di antara mereka. Fahiya tahliqu dinahum, karena itu bisa memotong agama mereka, ya, menghancurkan agama mereka. Wa sababun li adrarin kabiratin tajri bainahum, karena itu menjadi sebab yang bahaya yang terjadi antara mereka. Min i'tida'i ba'dihim ala ba'din, berupa perbuatan melampaui batas sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa kalami ba'dihim fi ba'din, ya, mengucapkan keburukan dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fa idza aslaha bainahum, atau fa idza usliha bainahum, maka ketika hubungan mereka diperbaiki, wa uzilatil furqah, perselisihan dihilangkan, fa innan nufusa tataqarabu wa tata'alafu, maka jiwa itu saling terpaut dan saling mendekat. Wa taslamu minal akhtar, dan selamat dari bahaya-bahaya allati tatarattabu ala dzalik, yang diakibatkan hal tersebut. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perselisihan, perseteruan itu mungkin dimulai dari hal yang sepele. Dimulai dari mungkin, ya, tidak saling tegur sapa, meskipun mungkin disebabkan hal yang besar, ya, disebabkan perkara yang cukup bahaya misalkan, tetapi pada akhirnya adalah mereka saling bermusuhan. Dimulai dengan tidak saling tegur sapa, lama kelamaan bisa menjadi besar dengan lisan misalkan, perbuatan misalkan, ya. Karena apa? Ini terkait dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya di dalam tubuh manusia terdapat apa? Segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula lah jasad manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad manusia.
ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi masalah hati ini masalah yang besar. Ketika hati tidak saling terpaut, ketika hati tidak saling bersatu, maka ini bisa menimbulkan bahaya yang besar. Maka itu Islam berupaya untuk meredakannya. Hati-hati yang tidak bersatu ini mari diperbaiki. Dan orang yang berusaha untuk memperbaikinya, maka dia orang yang paling afdol di dalam bersedekah. Ya. Dua hadis ini sudah kita jelaskan. Afdalus shadaqah, hadis yang pertama. Yang kedua, afdal darajah, derajat yang paling agung dibandingkan dengan puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah sunnah. Ya. Jadi menjadi sebab terpautnya hati kaum muslimin ini sungguh perbuatan yang sangat mulia. Karena kalau sudah hati itu saling memusuhi, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Tidak ada ceritanya orang bertengkar karena hatinya saling menyayangi. Tidak ada tindakan-tindakan yang merusak, melainkan karena hatinya sedang saling bermusuhan. Entah bermusuhan pada satu pihak atau kedua belah pihak. Yang jelas ketika ada permusuhan di dalam hati, maka ini menyebabkan keburukan. Maka dari itu, orang yang paling mulia dalam hal ini adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Kemudian waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis ini idhama sya'nil islahi bainan nas, betapa agungnya memperbaiki hubungan manusia, wa ma yatarattabu 'ala taqarubi wa ta'alufi, dan apa yang diakibatkan darinya berupa saling mendekat, saling bersatu, wa safa'in nufusi minal khairil katsir, dan menjadikan jiwa yang jernih merupakan kebaikan yang sangat banyak. Wa qad dzakara as-salata was-shiyam, dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa dan salat. Ya. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salah. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling tinggi, yang paling afdal dibandingkan dengan puasa dan salat? Apa? Sunnah. Ya. Mengapa Nabi SAW menyebutkan dua hal ini? Lianna hadhihi ibadatun qasiratun. Karena ini puasa dan salat itu adalah ibadah yang terbatas, ghaira muta'addiyatin, bukan ibadah yang berdampak pada orang lain, pada pihak lain. La tatajawazu sahibaha, pahalanya, keutamaannya itu tidak melebihi pelakunya. Maksudnya keutamaan salat dan puasa itu hanya kembali kepada pelakunya. Orang salat sunnah, maka dia yang mendapatkan pahala tersebut, orang lain tidak. Orang berpuasa sunnah, dialah yang mendapatkan pahalanya, orang lain tidak. Ya, kecuali ada pembahasan tersendiri tentang anak soleh, ya, yang berbuat baik, orang tua dapat pahalanya. Ini kita tidak bicara orang tua kepada anak atau amalan anak yang akan bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Ini kita berbicara antara manusia secara umum, antara kaum muslimin secara umum. Ya, maka ketika seseorang beramal saleh seperti puasa sunnah ataupun salat sunnah, maka pahalanya hanya terbatas untuk dirinya. Keutamaan ini hanya didapat oleh dirinya.
Demikian pula fas-shadaqah, disebutkan juga apa? Sedekah. Ya. Memang sedekah itu muta'addiyatun naf'i. Keutamaan sedekah itu berdampak pada pihak lain. Ya. Walakinnaha tata'allaqu bin naf'id dunyawi. Tetapi keutamaan sedekah itu hanya berkaitan dengan manfaat duniawi. Wa husulil faidati fil ma'ash, hanya berdampak pada faidah yang didapatkan di dalam kehidupan. Perhatikan ya. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, keutamaan memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih itu lebih afdal, lebih tinggi derajatnya daripada puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah sunnah. Untuk puasa sunnah dan salat sunnah jelas manfaat hanya didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Untuk sedekah sunnah benar, manfaat didapatkan pula oleh orang yang mendapatkan sedekah. Tetapi manfaatnya hanya dari segi apa? Duniawi. Ya. Orang yang miskin kita beri santunan, dengan demikian dia bisa makan. Manfaat duniawi. Ya. Orang yang membutuhkan kita berikan bantuan dengan harta kita sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Manfaat duniawi. Nah, sekarang perhatikan. Amma islahu dzatil bain. Adapun memperbaiki hubungan di antara orang yang berselisih, fayatarattabu alaihi naf'un azim, maka ini bisa berakibat atau bisa menghasilkan manfaat yang besar. Lima fihi min zawalil wahsyah wal furqah, yang dengannya bisa hilang, yaitu perseteruan dan perselisihan, wandifa'il adraril kabirah, dan bisa mencegah yaitu bahaya yang sangat besar, allati wusifat fil hadis bi annaha halqun lid-din, yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya perselisihan ini bisa halqun lid-din, memotong agama. Tadi sudah masuk bisa? Sudah? Nah, mungkin bisa adzan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan apa yang telah disebutkan tadi, memotong agama di akhir hadis ini disebabkan karena adanya perselisihan di antara manusia. Nabi SAW mengatakan, fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Kerusakan yang terjadi akibat perselisihan di antara manusia itu bisa memotong. Memotong apa? Halqud lid-din, memotong agama. Maksudnya merusak agama, menghancurkan agama. Walihada faddala al-islaha ala darajati shaumi was shalah. Karenanya Nabi SAW lebih mengutamakan memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih dibandingkan dengan derajat puasa, salat, wassadaqah, dan sedekah sunnah, li'azami fawaidihi, karena besarnya faidahnya, wa husni awaidihi, dan baiknya hasil yang didapatkan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kerusakan yang terjadi, permusuhan, perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara manusia, itu bisa berdampak pada agama.
itu bisa menjadikan agama seseorang rusak, hancur. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan memperbaiki hubungan antara manusia yang sedang berselisih itu lebih besar derajatnya dibandingkan dengan puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah sunnah, karena manfaatnya hanya terbatas bagi pelakunya. Adapun memperbaiki pihak-pihak yang sedang berselisih, maka manfaatnya luas, baik itu manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Dan sekali lagi kalau kita perhatikan, ya, apalagi yang terjadi saat ini, tindakan anarkis, pengrusakan, itu pasti terjadi karena adanya permusuhan. Ya, kita tidak berbicara itu settingan atau tidak, yang jelas ada tindakan anarkis. Mau tidak mau itu terjadi karena ada hati yang tidak saling bersatu, ada hati yang berselisih, ada hati yang saling memusuhi. Maka dari itu, ini momentum yang paling baik bagi kita untuk meredam permusuhan di antara masyarakat. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi penyebab kaum muslimin saling membenci. Ya, ini isu nasional. Tetapi kita bisa mengupayakan hal yang terbaik setidaknya di sekitar kita. Kalau ada masyarakat yang mencoba untuk memprovokasi, melakukan aksi, melakukan pengrusakan, maka mari kita jadi pihak yang terdepan di dalam meredam emosi mereka. Ya, ingat pahalanya besar. Mendamaikan pihak yang berselisih itu lebih afdal daripada puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Bahkan dalam hadis yang pertama, Nabi SAW menyebutkan sedekah yang paling afdal. Kita nggak punya harta mungkin, dan kita tidak memiliki tenaga untuk membuat orang saling saling baik, saling damai, tapi kita paling tidak memiliki pengaruh nasihat. Jadi jangan sampai kita menjadi pihak yang justru mengobarkan permusuhan. Setidaknya kita diam, setidaknya kita tidak semakin memperkeruh keadaan. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan, sampaikan yang baik, redam emosi kaum muslimin, ya, hibur mereka, tahan mereka. Kalau kita memiliki kemampuan, tapi kalau tidak, jangan menjadi provokasi, mending diam. Disebutkan dalam satu riwayat, man somata najah, siapa yang diam dia selamat. Nabi SAW juga mengatakan, min husni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Terlebih kita berada di zaman medsos, yang kita semua pasti melihat berita, kita melihat situasi dan kondisi, maka hendaknya kita tahan jari kita untuk mengetik sesuatu di luar kapasitas kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita bisa menahan lisan kita, kita bisa menahan jari kita untuk tidak komentar apa yang tidak kita ketahui. Ya, yang kita ketahui terjadinya anarkisme, pengrusakan itu benar-benar tidak dibenarkan dalam Islam. Itu yang kita ketahui. Silakan kita sampaikan, jangan berbuat anarkis, jangan membunuh sesama kaum muslimin, jangan merusak fasilitas umum. Silakan, itu hal yang sangat umum. Tapi kita berbicara melebihi kapasitas kita, jangan. Ini karena itu, ini karena ini karena ini, jangan. Maka lebih baik kita diam. Kalau bisa, persatukan mereka, damaikan mereka. Kalau tidak bisa, mending kita diam, jangan menjadi provokator. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, hadis yang terkait islah zatil bain. Sebelum kita akhiri, barangkali yang disampaikan, tafadhol silakan.
Baik, jika tidak yang sampaikan kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi